Halo semua, kita mendapatkan kabar duka, sahabat kita, Bapak Alvin Lim yang merupakan seorang pengacara meninggal dunia. Berikut ini beritanya dari CNBC Indonesia. Kabar duka, pengacara Alvin Lim meninggal dunia. 5 Januari 2025. Pengacara Alvin Lim dikabarkan meninggal dunia pada Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025 hari ini. Kabar duka ini disampaikan oleh rekannya di dunia pengadilan, yakni Rasman Arif Nasution. Pada kesempatan ini, saya ingin menginformasikan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara, bagi pejuang-pejuang keadilan, bagi para lawyer-lawyer muda dan senior pejuang-pejuang keadilan, bagi masyarakat pencari keadilan, bahwa pada hari ini Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, telah meninggal dunia sahabat saya, sahabat kita semua, seorang lawyer muda yang sangat keras membela keadilan, yaitu Saudara Alvin Lim SHMH, ujar Rasman dalam keterangan video, mengutip Detikcom, Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Ini berita dari Tribun News. Breaking news, pengacara Alvin Lim meninggal dunia setelah jalani perawatan di rumah sakit. Pengacara Alvin Lim dikabarkan meninggal dunia pada Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Kabar tersebut dibenarkan rekan satu profesi Alvin Lim, Farhad Abbas. Dia membenarkan sambil mengirimkan emoji sedih. Benar Alvin Lim meninggal dunia, kata Farhad Abbas saat dihubungi Minggu. Kabar tersebut juga dibenarkan pengusaha asal Semarang, Henry Kurnia Adi, atau yang lebih dikenal dengan nama John LBF. Dalam postingan di akun Instagram @JohnLBF, dia mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Alvin Lim. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berita duka telah berpulang Bapak pengacara Alvin Lim hari ini, Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Berita yang saya dapat beliau meninggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, tulis John. Dia pun turut mendoakan Alvin Lim dalam postingannya tersebut, dan bersaksi jika Alvin Lim orang baik. Saya mengirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan, serta kesabaran, katanya. Pengacara Alvin Lim dilaporkan meninggal dunia pada Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025 siang, setelah menjalani perawatan rutin di sebuah rumah sakit. Alvin Lim diketahui memiliki riwayat penyakit, seperti gagal ginjal kronis, gagal jantung, dan sesak napas. Semasa hidup, Alvin Lim dikenal sebagai pengacara yang berani mengungkapkan kasus-kasus sensitif, yang sering menjadi sorotan publik. Sosok Alvin Lim. Alvin Lim menjadi perbincangan hangat di beberapa media sosial, setelah ia memberikan pernyataan mengenai kasus penembakan 6 laskar FPI, di kilometer 50 Tol Cikampek, di podcast Refly Harun. Alvin Lim menyinggung adanya dugaan pelecehan hukum, atau obstruction of justice terhadap kasus itu, di saat momentum terungkapnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Terbaru namanya kembali menjadi perbincangan, setelah menjadi kuasa hukum Agus Salim, sang penerima donasi dari Yayasan Pratiwi Novianti alias Novi. Kini Alvin Lim dilaporkan oleh Novi ke Polda Metro Jaya, pada Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Selain Alvin Lim, Novi diketahui melaporkan juga seorang pengacara. Laporan itu pun dibenarkan oleh kuasa hukum Novi, Disna Riantina. Pratiwi Novianti telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran-ujaran dari dua orang, yakni RD dan Al, yang pada pokoknya merendahkan martabat perempuan, integritas personal Pratiwi Novianti, dan mencemarkan nama baik dengan sejumlah pernyataan yang tidak perlu kami ulangi, tutur Disna. Dikutip dari Kompas.com. Laporan Novi telah diterima Polda dengan nomor sekian-sekian dan sekian-sekian. Selanjutnya kami akan mengikuti proses-proses pemeriksaan, baik penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana prosedur hukum acara, tutur Disna. Disna mengatakan, Novi melaporkan pihak-pihak tersebut lantaran menyerang kehormatan dan martabat personal dirinya. Padahal tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi Mas Agus dan Teh Novi, kata Disna. Novi dan Disna sempat optimistis, pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan martabat manusia itu akan berhenti dilontarkan. Akan tetapi ternyata terus-menerus berlanjut, sehingga kami mengambil langkah hukum ini, pungkasnya. Ini dari fifa.co.id.
Ucapan belasungkawa juga datang dari pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti, yang akrab disapa Teh Novi. Nama Teh Novi sebelumnya sempat ramai diberitakan karena terlibat dalam polemik uang donasi 1,3 miliar rupiah dengan Alvin Lim dan Farhad Abbas. Meski pernah berseteru, Teh Novi tetap menunjukkan sikap empatinya atas kepergian Alvin Lim. Turut berduka cita, saya Novianti mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim, ungkap Teh Novi dalam unggahan media sosial pribadinya. Ucapan belasungkawa dari Teh Novi pun menuai perhatian publik. Pasalnya, hubungan antara Alvin Lim dan Teh Novi sempat diwarnai perselisihan terkait upaya hukum yang dilakukan Alvin bersama Farhad Abbas untuk mengembalikan uang donasi 1,3 miliar rupiah milik Agus Salim, yang kala itu dikumpulkan oleh pihak Teh Novi. Alvin Lim dikenal sebagai sosok pengacara yang kerap membela kasus-kasus besar dan penuh kontroversi. Salah satu yang menyedot perhatian adalah saat ia membela Agus Salim dalam sengketa uang donasi. Bersama Farhad Abbas, Alvin mencoba menuntut kejelasan terkait dana tersebut dari pihak Teh Novi. Ini dari hukumonline.com. Advokat Alvin Lim tutup usia. Alvin Lim menghembuskan nafas terakhirnya saat tengah menjalani hemodialisa atau cuci darah Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025 di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang, Banten. Advokat ini dikenal pemberani yang kerap belak-belakan terkait praktik mafia peradilan di Indonesia. Kabar duka datang dari advokat Alvin Lim. Pengacara yang tengah menangani kasus Agus Salim ini dikabarkan meninggal dunia pada Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Alvin Lim menghembuskan nafas terakhirnya saat tengah menjalani hemodialisa atau cuci darah di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang, Banten. Dikutip dari status WhatsApp LQ Law Firm, Alvin Lim disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pluit, ruangan 106, 107, 108. Serangkaian ibadah duka dimulai pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dengan agenda ibadah penghiburan. Lalu ibadah tutup peti pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025, ibadah pelepasan dan kremasi yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Alvin Lim merupakan seorang lawyer, kelahiran tanggal 11 Januari tahun 1977. Dia mendirikan kantor hukum yang bernama LQ Indonesia Law Firm. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati. Dikutip dari laman resmi LQ Law Firm, sebelum menyandang gelar sarjana hukum, Alvin pernah mengenyam pendidikan di Colorado Graduate School of Banking. Lalu, melanjutkan ke Florida State University, University of California Berkeley, dan Santa Barbara City College, dengan GPA 4 Economics. Alvin pernah bekerja di Wells Fargo Bank & Co. Amerika Serikat sebagai Business Banking Officer. Ia juga pernah bekerja di American Express sebagai Financial Advisor, dan pernah menjabat sebagai Asisten Vice President di Bank of America, San Francisco, Amerika Serikat. Beberapa kasus besar yang pernah ditangani oleh Alvin Lim adalah kasus nasabah asuransi Allianz dan kasus koperasi Indosuria. Nama Alvin mulai ramai diperbincangkan saat melayangkan kritik kepada lembaga peradilan di Indonesia. Hukum Online sendiri pernah berkesempatan mewawancarai Alvin Lim pada Februari tahun 2024 lalu. Dalam bincang-bincang kala itu, Alvin secara gamblang membuka tabir gelap hidupnya saat membela klien yang tengah berhadapan dengan hukum. Dia mengaku pernah melakukan praktik suap ke semua lembaga penegak hukum atas permintaan kliennya. Kalau dulu tergantung klien. Klien mau di mana? Kalau klien mau lurus saja ya kita fight. Kadang-kadang ada klien itu maunya beli putusan, bisa kita urus. Berapa budgetnya kita tanya dulu ke jaksa, hakim, setelah itu kita kasih tahu klien, kata Alvin belak-belakan saat wawancara dengan Hukum Online. Namun Alvin mengaku, sudah berhenti melakukan praktik-praktik kotor tersebut setelah dirinya mengalami komplikasi gagal ginjal kronis dan juga penyakit jantung. Alvin Lim sendiri pernah divonis bersalah atas kasus pemalsuan dokumen. Atas perbuatannya, Alvin divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Alvin mengajukan peninjauan kembali. Akhirnya Mahkamah Agung memangkas hukuman Alvin menjadi 2 tahun penjara. Alvin pun sudah bebas dari lapas kelas 1 Cipinang
setelah mendapat remisi khusus Natal pada akhir 2023 lalu. Kemudian pada akhir Agustus tahun 2023 lalu, Alvin juga telah ditetapkan menjadi tersangka usai terjerat kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah. Kasus ini bermula dari laporan Asosiasi Jaksa soal pernyataan Alvin Lim yang menyebutkan bahwa kejaksaan sarang mafia. Nah, kami sendiri dari kanal Tanpa Ragi pernah berbicara dengan Pak Alvin Lim mengenai kasus GBI CK7 melalui WhatsApp. Pada waktu itu kita meminta izin Pak Alvin Lim untuk membahas videonya, dan kita sampaikan kepada dia bahwa kita gak setuju dengan perpuluhan dan doktrin kemakmuran, tapi kita juga gak setuju minta pemerintah sita GBI. Oleh karena itu, pada video ini, kita dari kanal Tanpa Ragi mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Alvin Lim. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saat ku menutup mata dan usai lembaran hidupku, saat ku terlelap dan takkan lagi terjaga, kasih-Mu selalu milikku. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku. Dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. Saat nafasku terhenti di akhir perjalananku, hanya diri-Mu yang selalu memegang tanganku dan membangkitkan aku. Dan ku kan hidup bersama-Mu, takkan pernah ada air mata, karena diri-Mu selalu di sisiku. Maka jiwaku pun tenang. And I will step into eternity with You, my King, without any tears falling, 'cause I know Your love is always there for me. My soul rests in You, and I will step into eternity with You, my King, without
tears falling, 'cause I know your love is always there for me. My soul rests in you, my God. My soul rests in you, my God. My soul rests in you.